Emas, dan Tuhan. Dua hal yang kedengarannya bertolak belakang kan? Tapi keduanya justru menjadi fondasi yang penuh gejolak bagi sebuah bangsa baru. Yang satu adalah janji kekayaan duniawi yang gak terbatas. Yang satunya lagi adalah panggilan suci untuk membangun kerajaan surga di bumi. Nah, ini adalah kisah tentang bagaimana dua dorongan yang saling bersaing ini, keserakahan dan keyakinan, menempa Amerika. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita luruskan dulu. Cerita tentang Amerika itu nggak dimulai dari kapal-kapal Eropa loh. Jauh sebelum itu, benua ini adalah rumah bagi masyarakat yang sangat kompleks dan maju. Coba lihat ini pemukiman tebing di Mesa Verde yang dibangun oleh suku Anasazi. Ini bukti adanya rekayasa, komunitas, dan budaya yang sudah ada sejak lama sekali. Biar kebayang skalanya, coba deh lihat ini. Pada puncaknya, kota Cahokia, dekat tempat yang sekarang jadi Illinois, itu populasinya bisa sampai 20.000 orang. Sekarang, bandingin sama rombongan pertama pemukim Inggris di Jamestown, cuma sekitar 100 orang. Jadi ini bukan alam liar yang kosong, sama sekali bukan. Orang Inggris ini masuk ke dunia yang udah ada penghuninya, dan super kompleks. Nah, dari sini muncul pertanyaan utamanya. Apa sih yang mendorong orang mau menyeberangi lautan, meninggalkan semuanya, dan mulai dari nol? Apakah karena dorongan untuk mencari kekayaan yang tak ada habisnya, atau keyakinan teguh akan sebuah misi ilahi? Pilihan ini ternyata akan menentukan segalanya. Oke, sekarang kita lihat dua tim dari Inggris yang sama-sama berlayar ke dunia baru. Dua-duanya ini nekat banget, tapi mereka bertaruh pada hal yang sama sekali berbeda, dengan tujuan yang, beda jauh. Di satu sisi, kita punya Jamestown yang didirikan tahun 1607. Ini murni bisnis ya, dibiayai sama Virginia Company. Tujuannya apa? Cuan, cari emas, cari sumber daya, pokoknya balikin modal buat investor di London. Nah, di sisi lain, ada Massachusetts yang didirikan oleh kaum Puritan di tahun 1630. Beda banget, mereka ini kelompok separatis agama, artinya mereka mau pisah total dari gereja Inggris yang mereka anggap udah korup. Tujuan mereka bukan profit, tapi membangun komunitas yang taat, masyarakat teladan yang didasarkan pada keyakinan mereka. Tentu saja, punya motivasi itu satu hal, tapi bertahan hidup di lingkungan baru yang asing dan keras, itu cerita lain. Dua koloni ini langsung berhadapan dengan realita dunia baru yang brutal, dan dua-duanya hampir saja musnah. Nah, angka ini, jujur aja, bikin merinding, 8%. Cuma segitu tingkat kelangsungan hidup dari 14.000 imigran yang datang ke Jamestown antara tahun 1607 sampai 1624. Bayangin, dari 14.000 orang yang masih hidup di tahun 1624 cuma sekitar 1.132 orang. Ini bencana besar. Jadi, kenapa kok bisa sebanyak itu yang meninggal? Ya, karena fokus mereka salah. Para pendatang awal di Jamestown ini kan isinya para petualang dan bangsawan yang lebih sibuk nyari emas daripada menanam makanan. Begitu persediaan habis ya, sudah mereka kelaparan. Obsesi mereka pada emas itu hampir bikin mereka semua mati konyol. Kaum Pilgrim di Massachusetts juga sama loh. Mereka menghadapi musim dingin pertama yang mematikan, di mana hampir setengah dari mereka tewas. Tapi bedanya krusial banget. Struktur sosial mereka yang diikat oleh keyakinan yang sama, itu memberi mereka disiplin komunal. Mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama, dan inilah faktor kunci yang membantu mereka melewati krisis tersebut. Terus, apa yang menyelamatkan Jamestown? Bukan emas. Ternyata emas jenis lain, tembakau. John Rolfe, salah satu dari mereka, memperkenalkan varietas tembakau baru yang ternyata laku keras di Eropa. Tiba-tiba saja, koloni yang hampir mati ini punya sumber pemasukan yang luar biasa besar. Nah, kalau kaum Pilgrim bagaimana? Keselamatan mereka bukan dari perdagangan, tapi dari pengetahuan lokal. Suku Wampanoag lah yang mengajari mereka cara menanam tanaman pokok di sana, jagung. Di sini kelihatan banget bedanya. Jamestown diselamatkan oleh komoditas komersial untuk diekspor, sedangkan Massachusetts diselamatkan oleh tanaman subsisten untuk kelangsungan hidup komunitas. Oke, setelah berhasil bertahan hidup, sekarang kita lihat bagaimana motivasi awal yang berbeda ini membentuk masyarakat yang mereka bangun, hukum mereka, sistem kepemilikan tanah mereka, dan toleransi mereka terhadap orang yang berbeda pendapat. Ini kutipan paling terkenal dari John Winthrop, pemimpin koloni Massachusetts Bay. Visi kota di atas bukit ini, jangan salah, ini bukan soal kebebasan. Ini soal menciptakan contoh masyarakat Puritan yang sempurna dan kaku supaya bisa ditiru oleh seluruh dunia. Tidak ada ruang untuk penyimpangan. Jadi, intinya begini. Massachusetts itu pada dasarnya sebuah teokrasi. Kekuasaan gereja dan negara itu menyatu.
Kalau Anda mau ikut memilih atau jadi pejabat, status keagamaan Anda itu yang menentukan. Ini benar-benar cerminan langsung dari misi mereka yang berlandaskan Tuhan. Nah, kasus ini menunjukkan dengan sangat jelas betapa tidak tolerannya sistem mereka. Ada seorang pendeta muda, namanya Roger Williams. Dia melakukan dua hal yang dianggap dosa besar. Dia menentang hak koloni untuk mengambil tanah penduduk asli, dan dia menuntut pemisahan antara gereja dan negara. Hasilnya, dia diusir, diasingkan. Akhirnya, dia malah mendirikan Rhode Island, sebuah koloni yang justru didasarkan pada prinsip kebebasan beragama, prinsip yang ditolak mentah-mentah oleh Massachusetts. Perbedaan ini kelihatan juga dari cara mereka mengatur tanah. Di Jamestown dan Virginia, sistemnya fokus pada kepemilikan tanah pribadi yang luas, tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dari tembakau. Sementara di Massachusetts, tanah dialokasikan melalui kota-kota kecil kepada anggota gereja, yang memperkuat struktur komunitas dan kontrol keagamaan. Yang satu individualisme, yang satunya kolektivisme. Suksesnya tembakau ini benar-benar mengubah segalanya. Ini menjadi bukti bahwa model ekonomi, bukan model agama, adalah jalan menuju kekayaan dan kekuasaan di dunia baru. Fokus kolonisasi Inggris pun mulai bergeser. Tapi sebelum kita lanjut, penting bagi kita untuk memahami lanskap politik yang sudah ada di sana. Konfederasi Iroquois ini bukan sekedar suku-suku yang terpencar ya. Mereka itu semacam perserikatan bangsa yang super terorganisir, punya dewan pemerintahan, dan bahkan konstitusi. Mereka adalah kekuatan besar di wilayah itu, yang berdagang dengan Inggris dan sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan regional. Disinilah model ekonomi ini menunjukkan sisi gelapnya. Mesin penghasil uang dari tembakau ini butuh bahan bakar, tenaga kerja. Awalnya, permintaan ini dipenuhi oleh pekerja kontrak dari Eropa, orang-orang yang setuju bekerja selama beberapa tahun untuk melunasi biaya perjalanan mereka. Namun, sistem ini dengan cepat beralih ke perbudakan, di mana orang-orang Afrika dipaksa bekerja. Jadi ya, keberhasilan model emas ini berhubungan langsung dengan lahir dan meluasnya sistem perbudakan. Jadi, kita punya dua cetak biru Amerika yang saling bersaing. Mari kita simpulkan warisan mereka dan lihat model mana yang pada akhirnya terbukti lebih berpengaruh dalam membentuk bangsa ini. Warisan Massachusetts lebih bersifat ideologis. Gagasan tentang kota di atas bukit itu menanamkan benih gagasan tentang keistimewaan Amerika semacam misi moral di dunia. Namun sifatnya yang kaku, eksklusif, dan tidak toleran membuatnya sulit untuk tumbuh dan beradaptasi. Di sisi lain, modelnya Jamestown yang didorong keuntungan, individualistis, dan sangat adaptif terbukti jauh lebih mudah untuk diperluas. Meskipun didasarkan pada eksploitasi dan seringkali brutal, fleksibilitas ekonominya inilah yang menjadi mesin pendorong ekspansi ke arah barat dan pada akhirnya pertumbuhan bangsa. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, Amerika bukanlah tanah kosong. Kedua, dua motif utama adalah kekayaan dan keyakinan. Ketiga, kelangsungan hidup awal bergantung pada tembakau komersial di selatan dan jagung subsisten di utara. Keempat, Massachusetts adalah teokrasi yang tidak toleran, Jamestown memprioritaskan keuntungan. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Model ekonomi yang didorong oleh keuntungan terbukti lebih bisa dikembangkan dan pada akhirnya mendefinisikan arah ekspansi Amerika dengan semua tragedi dan kemenangannya. Hal ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan terakhir. Pertarungan antara dorongan untuk mencari kekayaan dan panggilan untuk memenuhi misi moral. Dorongan mana yang menurut Anda benar-benar mendefinisikan kisah Amerika, bahkan hingga hari ini? Ini adalah konflik yang sudah tertanam dalam DNA bangsa ini sejak awal sekali.